Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi lingkaran kelas 8. Kali ini Ibu akan membahas sudut pusat, sudut keliling, dan segi 4 tali busur. Sudut pusat dan sudut keliling. Mari perhatikan gambar berikut. Nah, pengertian dari sudut pusat adalah sudut yang terbentuk oleh dua jari-jari lingkaran dan titik sudutnya adalah pusat lingkaran. Jadi gambar di sini. Nah, AO ini jari-jari, BO ini jari-jari, maka sudut AOB disebut sudut pusat. Kemudian sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang terbentuk antara dua tali busur dan titik sudutnya pada lingkaran. Nah, di sini PQ dan QR adalah tali busur. Nah, di sini titik sudutnya pada keliling lingkaran di sini yaitu sudut Q, maka sudut PQR adalah sudut keliling atau sudut PQR disebut sudut keliling. Kita lanjutkan dengan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut AOC ini sudut pusat dan sudut ABC sudut keliling. Nah, sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi ini menghadap busur AC semua. Sudut AOC menghadap busur AC, sudut ABC juga menghadap busur AC. Maka hubungannya sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Kebalikannya, sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat atau setengah sudut pusat. Nah, di sini karena sudut AOC adalah sudut pusat, berarti 2 kalinya sudut ABC. Sedangkan sudut ABC adalah setengah kali sudut AOC. Sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Jadi misalkan AOB ini diameter atau AB diameter, maka sudut ACB ini disebut sudut keliling. Nah, besarnya sudut ACB itu 90 derajat karena menghadap diameter. Karena apa? Karena di sini besarnya 180 derajat. Di sini besarnya 180 derajat. Nah, maka di sini setengahnya dari 180. Berarti sudut ACB 90 derajat. Kemudian yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya sama. Kamu perhatikan di sini bahwa PQT itu sudut keliling, PRT itu sudut keliling, dan PST juga sudut keliling. Masing-masing menghadap busur yang sama yaitu busur PT. Maka besar sudut PQT sama dengan besar sudut PRT sama dengan sudut PST. Mari kita lanjutkan dengan segi 4 tali busur. Kita lanjutkan dengan segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang terbentuk dari tali busur pada lingkaran. Jadi bangun ABCD di sini disebut segi 4 tali busur. Sifat segi 4 tali busur adalah jumlah sudut yang berhadapan besarnya 180 derajat. Jadi besar sudut ABC ditambah dengan sudut ADC itu 180 derajat. Sudut BAD dijumlahkan dengan sudut BCD itu juga 180 derajat. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh-contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar yang nomor 1. Sudut AOB ini 110 derajat. Yang ditanyakan berapakah besar sudut ACB dan sudut ADB.
Nah, kamu perhatikan sudut AOB adalah sudut pusat yang menghadap busur AB. Sedangkan ACB adalah sudut keliling yang menghadap busur AB. Nah, besarnya sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Kebalikannya, kalau sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Karena di sini ACB adalah sudut keliling, maka besarnya setengah dari 110 derajat. Besarnya adalah 55 derajat. Berapakah besar sudut ADB? Nah, ADB ini adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Maka sudut ADB besarnya juga sama dengan sudut ACB, yaitu 55 derajat. Contoh yang kedua, jika ACD 60 derajat, hitung besar sudut AOD dan besar sudut AOB. Nah, yang ditanyakan adalah sebelah sini. Nah, sudut ACD itu menghadap busur AD. Nah, demikian juga AOD adalah sudut pusat yang menghadap busur AD. Berarti sudut AOD itu 2 kali 60 derajat, sama dengan 120 derajat. Nah, berapakah besar sudut AOB? Nah, sudut AOB kalau kamu perhatikan, BOD ini adalah sudut lurus. Nah, kalau di sini 120 derajat, berarti sudut AOB itu 180 derajat dikurangi 120 derajat, sama dengan 60 derajat. Perhatikan contoh soal yang ketiga. Nah, di sini sudut BAD 125 derajat. Hitung besar sudut BCD. Nah, perhatikan besar sudut BCD. Nah, hubungannya apa dengan BAD? Hubungannya ini adalah segi 4 tali busur, maka besar sudut yang berhadapan itu 180 derajat. Berarti besar sudut BCD karena berhadapan dengan sudut BAD, berarti BCD 180 derajat dikurangi 125 derajat, sama dengan 55 derajat. Berapakah besar sudut BOD? BOD yang sebelah sini. Jadi kalau tidak ada apa-apanya berarti besar sudut yang kecil ya. Besar sudut BOD itu sudut pusat yang menghadap busur BD. Nah, BCD itu sudut keliling yang menghadap busur BD. Sedangkan BCD tadi 55 derajat. Maka besar sudut BOD itu 55 derajat atau 2 kali sudut keliling. 2 kali 55 derajat. Sama dengan 110 derajat. Berapakah besar sudut refleks BOD? Nah, kalau di sini adalah sudut BOD, maka belakangnya ini adalah sudut refleks, di mana satu putaran adalah 360 derajat. Nah, sudut BOD di sini 110 derajat. Berarti sudut refleks BOD itu 360 derajat dikurangi 110 derajat. Besarnya 250 derajat. Inilah untuk menjawab soal nomor 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4, ABCD adalah segi 4 tali busur. Nah, sudut BAD itu 100 derajat, sudut ABC 3x derajat, sudut ADC 2x derajat, di mana pada segi 4 tali busur sudut yang berhadapan besarnya 180 derajat. Berarti sudut ABC ditambah sudut ADC 180 derajat. Nah, 3x derajat ditambah 2x derajat sama dengan 180 derajat. 3x tambah 2x itu 5x derajat sama dengan 180 derajat. Berarti x-nya sama dengan 180 derajat dibagi dengan 5. Maka X-nya sama dengan 36 derajat. Nah, kalau X 36 derajat berarti besar sudut ABC 3X
3 kali 36 derajat sama dengan 108 derajat. Nah, besar sudut ADC sama dengan 2 kali 36 derajat sama dengan 72 derajat. Nah, ADC ini boleh pakai 180 kurangi 108 boleh, atau 2 kali 36 derajat. Nah, berapakah besar sudut BCD? Di sini ya, BCD. Nah, BCD itu berhadapan dengan BAD. Nah, BAD 100 derajat, berarti BCD 180 derajat kurangi 100 derajat. BCD sama dengan 80 derajat. Supaya kamu lebih bisa, mari kerjakan latihan soal berikut. Kerjakan latihan soal berikut. Nomor 1, diketahui sudut BOD 64 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut BAD dan sudut BCD. Yang kedua, diketahui sudut AOC 170 derajat. Berapakah besar sudut ABC? Yang ketiga, hitung besar sudut PQR, kemudian bukan PRS ini ya, tapi PSR. Oh, PSR sudah ada ya. Oh, yang belum ada QRS, kemudian PSR dan SPQ. Yang keempat, hitung besar sudut AOB, kemudian besar sudut ACB. Silakan kalian kerjakan, semoga kalian menjadi lebih bisa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.